melakukan sunnah-sunnahku, maka aku cinta dengan mereka. Barang siapa yang aku cintai kepada mereka, niscaya mereka akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalau kita mau datang dalam suatu majelis mauludan, setiap harinya mendengarkan tausiah dan kita mengamalkan daripada satu persatu apa yang disampaikan Allah Mubalik, niscaya kita akan menjadi orang yang sempurna. Niscaya kita akan menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Karena kita diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad, diceritakan biografi Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang nikmat kecuali menceritakan sejarahnya baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Muhammad ibn Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dia mengatakan, billahi karrir wasfa Muhammadin kalimat uzihat qulubar rana. Demi Allah, ulang-ulangi terus menyebut cerita sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu adalah penawar, obat yang menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Kita ini Pak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, penuh dengan kotoran hati kita ini, penuh dengan hasud, riya, mangkal, macam-macam. Tapi kalau kita sering mendengarkan sifatnya baginda Nabi Muhammad, tapi kalau kita sering mendengarkan sejarahnya baginda Nabi Muhammad, insya Allah sedikit demi sedikit hati kita yang kotor, hati kita yang keruh akan menjadi bersih berkah membaca sholawat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Maka dari itu sungguh nikmat orang yang selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan di dalam sebuah cerita bahwasanya ada orang ketika di yaumul mizan, pada timbangan tersebut, orang tersebut sudah takut. Kenapa? Ketika di dunianya dia tadi itu sholatnya jarang-jarang, membaca Al-Qur'annya tidak istiqomah, akan tetapi orang tersebut didatangi oleh orang yang sangat putih wajahnya, bersih daripada bajunya, harum baunya, mendatangi kepada orang tersebut yang jarang sholatnya, yang jarang istiqomah membaca Al-Qur'annya, memberikan sebuah daripada kertas atau karcis yang ditaruh di dalam timbangan tersebut. Aslinya timbangan tersebut banyak amalan-amalan yang buruk, berkah diberikan daripada karcis tersebut menjadi banyaklah amalan solehnya. Maka orang tersebut kaget, heran, takjub, apa ini dan siapakah engkau? Maka orang tersebut mengatakan, ana nabiyukum Muhammad bin Abdillah. Aku ini adalah nabimu Muhammad bin Abdillah, dan ini adalah sholawatmu yang aku simpan, yang aku sekarang sudah berikan kepadamu di hari kiamat. Sholawat adalah istighfar kita, sholawat adalah doa kita. Semakin kita banyak membaca sholawat, insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah. Tidak akan diterima atau dia akan cepat sampai doa tersebut jika tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita banyak dosa, jika kita banyak daripada perasaan galau, sumpah dan lain-lain, maka janganlah kita mencari obat selain membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, as-salatu ala Nabi Muhammad miftahu ala kulli khairin. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad adalah kunci setiap kebaikan daripada segala urusan. Jika panjenengan sedaya ini enggak ada urusan, punya urusan yang memberikan kesumpakan kepada kita, awalilah dengan membaca sholawat dan lakukan urusan tersebut. Insya Allah kita akan dibantu oleh Allah, karena kita sering menyebut daripada kekasihnya Allah, yaitu Habibullah Muhammad bin Abdillah. Maka dari itu Al-Habib Ali bin Muhammad langsung mengatakan, jika kita hadir dalam majlis Maulid Nabi Muhammad, maka berdoalah dengan khusyuk, niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Muhammad sungguh seseorang yang sangat
prihatin dan kasih sayang cinta dengan umatnya. Beliau rela tidur di pelepah kayu kurma. Sampai-sampai pernah suatu saat dikisahkan baginda Nabi Muhammad itu tidur di atas pelepahnya kayu kurma gitu. Dan Nabi Muhammad tidak memakai baju ketika itu. Ketika bangun dilihat membekas di belakang punggungnya. Maka tak jauh dari Nabi Muhammad itu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat tercinta yang tidak tega melihat baginda Nabi Muhammad, seorang yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidur di pelepah kurma. Sedangkan raja-raja di negeri Damaskus, Syria, Syam, mereka tidur di atas kasur yang sangat empuk. Maka nangis sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia. Kenapa engkau tidur di atas pelepah kurma? Maka kalau engkau bersedia, aku akan belikan engkau kasur, wahai Rasulullah. Kok kula lamban jenengan sedoyo paling. Oke, siap. Tukokno. Merek Olimpik kok iso ya. Sing apik. Tapi baginda Nabi Muhammad yang dikatakan, jangan, kalau kamu memberikan kasur kepadaku, niscaya kamu juga mencelakakan aku. Aku takut daripada sepertiga malamku aku tidak bangun dan aku tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diparingi kasur enak, Kanjeng Nabi Muhammad ini wedi gak tangi bengi. Kita kan kadang-kadang tambah enak-enak dikei kasih, dikei bantal, bantalnya siji kurang ditambahin maneh, kayak selimut. Sampai-sampai subuhnya akhirnya subuh duha. Nabi Muhammad ini. Beliau akhirnya mengatakan apa? Ini dunia bakal kita tinggalkan. Kita sekarang ini tujuannya adalah bukan lain untuk berbanyak amalan-amalan ketaatan. Maka bantulah aku untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu sayang kepadaku, jangan berikan aku kasur dan biarkan aku dengan tidur di atas pelepah kurma ini. Itu baginda kita, itu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau rela sakit tidurnya, beliau rela dilempari kotoran ketika hendak melakukan sholat subuh. Yang penting tetap beliau semangat berdakwah agar umatnya ini kelak akan mendapatkan ilmu-ilmu yang mendapatkan daripada barokahnya baginda Nabi Muhammad. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, niscaya segalanya ini tidak ada. Laulaka ya Muhammad ma aflaqul hadzal ard. Seandainya tiada engkau wahai Nabi Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan ini muka bumi. Gak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Maka satu jalan yang paling cepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan duduk bersama-sama seperti pada malam hari ini, membaca maulid bersama-sama, zikir bersama-sama, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini adalah suatu amalan yang sangat istimewa. Bahkan Allah pun melakukan amalan sholawat. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan membaca Al-Quran, berbeda dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, tapi Allah tidak melaksanakannya. Allah memerintahkan puasa, tapi Allah tidak melakukannya. Tapi berbeda dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini suatu amalan yang di akhir zaman yang sangat istimewa, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, al-anfa al-azkar fi hada zaman kasratus salatu ala nabil mukhtar wal istighfar ana al-laili wan nahar. Paling manfaatnya zikir di akhir zaman seperti ini. Ini kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Zaman yang sudah rusak akhlaknya manusia. Kalau kita tidak memperbanyak baca sholawat, akidah kita bakalan rusak. Maka kehidupan kita juga akan semrawut, rusak semuanya.
Dengan berkah membaca sholawat di akhir zaman ini, kita akan dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, salamatu jasad qillatul ta'am. Selamatnya tubuh itu dengan mempersedikit makan. Kalau kita banyak makan, insya Allah bakalan kena kencing manis, darah tinggi, asam urat, macam-macam. Kalau kita doyan makan, doyan sate, doyan gulai, doyan ini, macam-macam. Doyan durian. Salamatul jasad qillatul ta'am. Wa salamatul ruh qillatul asam. Agar kita itu selamat roh kita, yaitu adalah kita mempersedikit dosa. Jangan kita memperbanyak maksiat. Perbanyailah untuk mendapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan ridho dari Allah, agar mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad. Supaya apa? Kita menjadi salamatul ruh, selamat roh kita. Dan yang ketiga, salat wa kasratu salat ala nabi salamatul din. Orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad akan selamat agamanya daripada segala macam-macam perjalanan toriko yang ada di akhir zaman sekarang ini. Kalau panjenengan sedoyo ingin selamat di akhir zaman ini daripada agamanya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terakhir, ada suatu kisah bahwasanya disebutkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Pernah suatu saat murid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, murid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia memiliki putra anak, yang mana anaknya ini tertimpa penyakit. Di dalam tenggorokannya itu ada sesuatu kayak kaca gitu atau makanan yang tersangkut di tenggorokannya gitu. Mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit, dioperasikan. Sedangkan abahnya ini, muridnya Imam Syafi'i ini bingung, nggak punya biaya mahal, bingung. Waduh, boleh utangan di sore ini musim corona mana? Boleh nangdi, boleh nang fulan, hadkai, boleh nang fulana, hadkai. Saya datang ke guru saya Imam Syafi'i aja. Datang akhirnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini saya punya anak saya ini tenggorokannya sakit, mau nggak mau harus dioperasi. Operasinya ini biayanya mahal. Bagaimana Imam Syafi'i ini? Maka Imam Syafi'i tertawa senyum. Maka muridnya gimana Pak? Hawas Pak. Aku iki rene golek utangan guru. Tambah aku iki senyum. Santai. Perbanyak kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Niscaya kalau kamu ikhlas, hati kamu benar-benar membaca salawat kepada Nabi Muhammad, pasti kamu akan ditolong oleh Rasulullah SAW. Maka pulang dia lagi. Sedikit gak percaya daripada muridnya Imam Syafi'i tadi. Akhirnya diamalkan malam harinya. Dia ambil wudhu, dia sholat hajat 2 rakaat, dia perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Terus dia perbanyak sampai dia tadi tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai fulan, jangan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Besok anakmu sudah aku jamin dan aku tanggung, insya Allah anakmu bakalan sembuh. Keesokan paginya orang tersebut bangun. Akhirnya diajak ke rumah sakit anaknya. Ketika mau masuk rumah sakit, anaknya ini watuk jegil-jegil. Watuk yang sangat dahsyat. Sehingga kaca yang tersangkut di tenggorokan langsung keluar dengan begitu saja.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang aslinya dia tadi pikiran fikroh karena nggak punya uang. Wah, jelas sih aku ngetokno biaya akeh operasi. Akhirnya dia mungkin memakan sedikit untuk membayar obatnya saja. Ini adalah suatu kisah untuk memberi motivasi kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita kalau hadir di dalam majlis seperti ini, jaga niat kita, tata niat kita agar kita mendapatkan barokah yang banyak dan manfaat yang banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama